lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa fatihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Raya Bintaro Jaya yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam yang penuh barakah ini kita masih dapat berkumpul bersama di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, yaitu majelis ilmu dan juga masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan daripada kewajiban sebagai umat muslim sholat isya berjamaah dan dilanjut dengan menjalankan dan menghidupkan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sholat nikmatan yang Allah berikan, Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul Nabi Muhammad kelak di surga, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, banyak orang-orang yang mereka mengira mereka adalah orang yang beruntung, ternyata padahal mereka orang yang merugi ketika berjumpa dengan Ramadan. Siapa saja orang yang merugi ketika mereka berjumpa dengan Ramadan? Maka ulama menjelaskan ada golongan orang-orang yang ternyata mereka merugi padahal mereka berjumpa dengan Ramadan. Yang pertama, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, di dalam hadis yang panjang, ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, lalu Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu sahabat bertanya, mengapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Rasul menjawab, ketika itu malaikat Jibril mengucapkan 3 kalimat dan aku diperintahkan untuk mengaminkannya. Dan salah satu dari 3 kalimat itu, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, man adraka Ramadan suman salahu alaihi walam yufar lahu. Orang yang berjumpa dengan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi katakan fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi mengaminkannya. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Kata ulama, disebabkan karena kita tidak maksimal beribadah di bulan suci Ramadan, disebabkan karena tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga mereka merusak ibadah puasa kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita merasa bangga berada pada level puasa orang awam. Dari tahun ke tahun kita bertambah usia, ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, tetapi level puasanya hanya masih berada di level yang paling rendah. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-Ulumuddin beliau menjelaskan, "I'lam anna shauma salasu darajat." Ketahuilah bahwasanya puasa itu punya 3 tingkatan. Level yang paling rendah adalah level puasa orang awam, puasa yang banyak dilakukan oleh manusia kebanyakan. Apa puasanya? Kaful batni wal farji an qada'i syahwat, sekedar menahan haus dan lapar dan keinginan hubungan intim suami istri dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dari mulai terbitnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Akan tetapi matanya melihat yang haram, lisannya mengucap yang haram, telinganya mendengar yang haram, tangan dan kakinya melakukannya, menjaga mereka punya kedua mata, menjaga lisan mereka, menjaga tangannya, menjaga kakinya dari melakukan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita berpuasa, kita juga jaga lisan, jangan suka gibahin orang, jangan suka kita berdusta. Karena kata Rasulullah, khamsun bifatir nabi shaim, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Orang yang rugi adalah orang yang ketemu Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Orang yang rusak pahala puasanya karena melakukan salah satu dari 5 perkara ini. Kata Nabi, 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadhibu
berdusta. Yang kedua, wal ghibah, membicarakan aib orang. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima adalah wanadhur bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Maka jaga telinga kita, jaga kedua mata kita, jaga lisan kita. Lebih baik berbanyak baca Al-Quran. Tanya diri kita masing-masing. Sekarang kita berada di penghujung, di akhir Ramadan, sudah berapa kali kita hatamkan Al-Quran? Tanya istri kita di rumah, tanya anak-anak kita di rumah, tanya diri kita, jangan tengok kanan, tengok kiri, tanya diri kita masing-masing. Ada yang sudah hatam 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali, setengahnya, atau sepertiganya, atau 1 juz. Tanya diri kita, bagaimana para sahabat terdahulu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di luar bulan suci Ramadan, 1 bulan Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran sebanyak 60 kali hatam. Setiap harinya 2 kali hatam, 1 kali hatam di waktu pagi dan 1 kali hatam di waktu sore. Dan ketika datang bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i meningkatkan kualitas ibadah baca Al-Qurannya. Beliau hatamkan 1 bulan, di bulan suci Ramadan 120 kali hatam Al-Quran. Setiap harinya beliau hatamkan 4 kali hatam, 2 kali hatam di waktu pagi, 2 kali hatam di waktu sore. Lihat bagaimana semangat para ulama-ulama salaf kita. Maka kita berbanyak baca Al-Quran daripada merusak lisan kita dan pahala puasa kita. Maka naikkan level puasa kita ke level puasanya orang-orang soleh dari kalangan hamba Allah, yaitu puasanya orang khusus. Dan syukur-syukur kita bisa terus meningkatkan level puasa kita ke level yang paling tinggi, yaitu khusus puasa orang pilihan di antara orang pilihan. Ini adalah puasanya para nabi dan puasanya para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa puasa mereka? Puasa mereka bukan cuma sekedar menahan haus dan lapar dan melakukan hubungan intim suami istri, bukan cuma menjaga telinga, kedua mata, lisan, tangan, kaki, anggota tubuh dari perbuatan dosa, tetapi kata Imam Ghazali, saumul qalbi anil himami daniyah wal afkari dunyawiyah wa kafu amasi wallahu ta'ala fil kulliyah. Puasanya para nabi dan para wali, mereka juga menjaga hati mereka dari memikirkan urusan dunia yang hina dan juga memikirkan segala sesuatu yang membuat hati mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya menjadikan hati mereka sebagai singgasana Allah Subhanahu wa taala, selalu mendahulukan urusan Allah ketimbang urusan selain Allah. Inilah puasa level paling tinggi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita naikkan level puasa kita. Setiap tahunnya kita berjumpa dengan Ramadan menjadi level puasa yang lebih tinggi agar kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang di saat orang-orang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka, tetapi kita termasuk orang yang merugi yang tidak dapat bagian itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu hadirin, maksimalkan ibadah kita di akhir Ramadan ini. Kata guru kami Prof. Al-Wahid Sayyidul Walid Al-Alim Al-Alama Al-Musnid Al-Hafid Al-Habib Umar bin Hafid Hafidhullah Ta'ala Wara'ah, beliau pernah mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Panen rahmat, panen pahala, panen kebaikan, panen ridho, panen ampunan, panen pembebasan api neraka. Kenapa? Karena di malam-malamnya Allah ampuni kesalahan dari hambanya dan dibebaskan dari api neraka sebanyak jumlah bulu yang ada pada kambing ataupun domba Bani Kalb, dan jumlahnya sangat banyak. Dan di malam hari raya, ketika malam takbir berkumandang, di malam itu Allah ampunkan dan bebaskan dari api neraka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat sebagai calon penghuni neraka, dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya sebanyak dari pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Maka ambil bagian. Kalau kita tidak bisa maksimal di dalam menyambut Ramadan dan juga beribadah di bulan Ramadan, maka maksimalkan pelepasan kita dengan Ramadan. Jangan kita tangisi. Alhamdulillah sudah kelar tarawih malam ke-28, masih di Masjid Raya Bintaro Jaya. Yang mau lanjut tarawih 23 silakan, yang 11 rakaat sudah selesai. Orang-orang sudah mau pulang. Dilanjut sama tarawih yang 23. Kalau yang 11 rakaat sudah kelar.